Halo Sobat Sejarah, pernah nggak sih kalian mendengar anggapan bahwa identitas bangsa Palestina itu baru muncul kemarin sore? Bahwa mereka cuma ada karena bereaksi terhadap konflik politik modern? Hari ini, kita akan menyelami sisi lain sejarah yang jarang dibahas. Kita akan menelusuri perjalanan jiwa dan identitas. Bagaimana orang-orang yang dulunya menyebut diri mereka sebagai Ahlul Filastin, penduduk Palestina, tumbuh menjadi Sya'b Filastin, bangsa Palestina. Ini bukan cerita instan, teman-teman. Ini adalah cerita tentang akar yang menancap ribuan tahun. Yuk, kita simak. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Mari kita mulai dari kata-kata. Sejarah mencatat, jauh sebelum ada gerakan nasionalisme modern, orang-orang di tanah ini sudah punya sebutan khusus untuk diri mereka. Dulu, di abad pertengahan, mereka menyebut diri sebagai Ahl Filastin atau Abna al-Balad. Artinya sangat sederhana, tapi dalam, anak-anak negeri atau putra-putri asli tanah ini. Lalu, seiring berjalannya waktu, istilah ini berevolusi. Masuk ke abad 20, muncul istilah Sya'b Filastin atau bangsa Palestina. Perubahan kata ini penting, sobat. Ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka tumbuh dari sekedar orang yang tinggal di situ menjadi sebuah kesatuan bangsa yang solid. Dalam Islam pun, konsep berbangsa-bangsa atau syu'ub diakui sebagai cara Allah agar manusia saling mengenal. Jadi, pluralisme dan keberagaman sudah jadi DNA mereka sejak dulu. Kalau ada yang bilang, dulu kan belum ada nasionalisme, jadi mereka nggak merasa memiliki tanah itu. Eits, tunggu dulu. Mari kita buka catatan para cendekiawan muslim asli Palestina dari abad ke-10 sampai ke-17. Ada nama besar seperti Al-Maqdisi, Mujiruddin Al-Ulaimi, hingga Khairuddin Ar-Romli. Dalam tulisan-tulisan mereka dengan bangga menyebut tanah tempat mereka tinggal sebagai Biladuna, negara kami, atau Filastin. Bayangkan, di abad ke-17, ratusan tahun sebelum Inggris datang, seorang ulama bernama Ar-Romli sudah menulis tentang tanah Palestina dengan rasa kepemilikan yang kuat. Ini membuktikan bahwa cinta tanah air itu bukan barang impor dari Eropa, tapi perasaan murni dari penduduk asli. Identitas ini makin kuat di akhir abad ke-19, bukan cuma lewat tulisan, tapi lewat budaya. Lihatlah bordir tradisional Palestina ini. Motif-motif cantik ini bukan sekedar hiasan, ini adalah peta identitas. Setiap pola mewakili desa dan kota tertentu. Ketika para ibu menyulam motif desanya, mereka sedang menegaskan, ini tanah kami, ini identitas kami. Bahkan sampai sekarang, seni ini terus mereproduksi peta Palestina historis sebagai simbol yang tak bisa dihapus. Sobat Sejarah, penyair besar Palestina Mahmud Darwish punya pandangan yang indah banget soal ini. Dia bilang, identitas Palestina itu bukan sesuatu yang statis atau diam. Ia berlapis-lapis. Ada lapisan kuno sebagai penduduk asli, lapisan budaya Arab Islam, dan lapisan kesadaran nasional modern. Semua lapisan itu menyatu. Jadi, menjadi orang Palestina hari ini adalah sebuah proses seumur hidup, sebuah perjalanan menjadi. Nasionalisme modern tidak menghapus sejarah lama, tapi justru menambah lapisan baru di atas fondasi yang sudah kokoh selama 3.000 tahun. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan, identitas Palestina tidak muncul tiba-tiba dari ruang hampa atau ex nihilo hanya karena ada mandat Inggris atau konflik Zionis. Identitas itu adalah pohon tua yang akarnya menghunjam dalam kesejarah, batangnya tumbuh lewat peradaban Islam dan Arab, dan daunnya kini menjadi kesadaran nasional yang kita kenal sekarang. Mereka adalah Abna al-Balad, anak-anak kandung dari tanah bersejarah itu. Terima kasih sudah menyimak cerita yang mendalam ini. Semoga wawasan kita makin terbuka. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus menggali fakta sejarah yang otentik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.